Perkenalkan, nama saya Irma Marlina Lembanciantar, INPM 198700009. Perkenalkan, nama saya Destri Sulastri Manik, NPM 1987000004. Perkenalkan, nama saya Theodora Vandilia Lawa, NPM 1987000002. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar, NPM saya 2087000022. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irmaya Hasibuan dengan NPM 1987000015. Saya akan menjelaskan apa itu gimnospermae. Gimnospermae merupakan jenis tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Disebut demikian karena permukaan luar tumbuhan ini terdapat penampakan bijinya yang terbuka. Salah satu contohnya yaitu biji pohon pinus. Biji pada tumbuhan pinus berbentuk pipih dan bulat telur dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan 2 biji dan warna biji pinus umumnya putih kekuningan. Tumbuhan pinus dan cemara hampir sama, namun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara pohon pinus dengan pohon cemara yaitu daun cemara memiliki tipe daun sisik, sedangkan pinus daun tunggal yang terbagi, mirip rambut bercabang. Yang kedua, jumlah biji. Pada satu strobilus cemara akan menghasilkan paling tidak 14 biji per daging buahnya atau karpel. Sedangkan pinus hanya 2 biji saja per daging buahnya atau karpel. Yang ketiga, letak strobilus. Untuk strobilus jantan cemara berada di ujung atau terminal, sedangkan betina di ketiak daun atau askilar, dan pinus kebalikannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman cemara. Tanaman cemara merupakan tanaman evergreen di mana daun-daun tanaman tersebut sangat jarang mengering dan rontok terlebih ketika musim gugur. Klasifikasi tanaman cemara yaitu adalah berkingdom Plantae, berdivisi Magnoliophyta, berkelas Magnoliopsida, berordo Fagiales, dan family Casuarinaceae. Nah, tanaman cemara ini merupakan tanaman yang termasuk dalam suku Casuarinaceae yang mana tanaman ini memiliki sekitar 70 jenis yang berbeda yang tumbuh di berbagai belahan dunia. Ya, selamat siang. Saya akan meneruskan penjelasan tentang pohon cemara. Pohon cemara atau disebut Araucaria heterophylla adalah tumbuhan vaskuler di keluarga Conifer kuno. Tanaman ini atau tumbuhan ini sering juga dijadikan tanaman hias. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah akar cemara mempunyai akar tunggang yang berwarna hitam kecoklatan. Pada daunnya, bentuk daun seperti jarum, tepi daunnya rata, daunnya panjang sekitar 1-1,5 cm, berwarna hijau, permukaan daun mengkilap, daun cemara sedikit kaku apabila menyentuhnya. Pada batangnya, permukaan batang agak kasar, serta bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri. Pada cabangnya, saya akan cemara ini memiliki cabang cemara yang tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Serta bunganya adalah tunggal dan berumah keluarga Conifer kuno. Pada kayu dan kulitnya, tanaman ini ketika muda sering juga dijadikan kulit kayu bertekstur cukup ciri-ciri dari tanaman ketika ini tua adalah kulitnya tebal serta berwarna coklat gelap. Sekian yang berwarna hitam kecoklatan. Pada daunnya, bentuk daun seperti jarum, tepi daunnya rata, daunnya panjang sekitar 1-1,5 cm, berwarna hijau, permukaan daun mengkilap, daun cemara sedikit kaku apabila menyentuhnya. Pada batangnya, permukaan batang agak kasar, serta bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri. Pada cabangnya, cemara ini memiliki cabang yang tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang yang lainnya, serta bunganya tunggal dan berumah satu. Pada kayu dan kulitnya, ketika muda memiliki kulit kayu bertekstur cukup halus. Ketika tua, kulitnya tebal serta berwarna coklat gelap. Sekian dan terima kasih.
akan menjelaskan tentang tumbuhan pakis saji. Morfologi pakis saji ini pohon bercabang dengan tinggi sekitar 1-6 meter, batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal, daunnya majemuk, berbagai menyirip, tersusun roset batang sebagai tajuk di puncak pohon. Panjangnya sekitar 2,5 meter, lebar 20-30 cm. Helaian daun dan tangkai daun berduri tajam. Dia berduri tajam seperti ini. Berduri tajam yang menggulu ukurannya 1-2 cm. Strobilus terminalis berumah 2, di mana Strobilus jantan berbentuk kerucut, berbentang pendek, berwarna kuning cerah dengan panjang 30-70 cm. Benang sari tersusun spiral berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 Baiklah cm. teman-teman, di sini Strobilus saya betina akan berbentuk menjelaskan tentang daun buah panjangnya pinus 25 yang sampai termasuk 40 ke dalam cm, golongan bergerigi Gymnospermae. berakhir dengan ujung yang panjang tepi Tumbuhan rata dan pinus lancip. Dikarenakan memiliki pakis saji ini ciri-ciri masih, tidak tumbuhan yang baru mempunyai tumbuh, bunga jadi sejati, buah tidak dan ada bijinya mahkota itu masih bunganya. belum nampak. Karena Bunganya masih, berupa strobilus yang mampu baru menghasilkan sekret ditanam berupa gitu. tetes getah yang berisi sel kelamin jantan pada habitus strobilus pohon jantan ini dan seperti sel paling telur tinggi pada strobilus sampai betina. sekitar 6 Bakal meter, biji pada kadang-kadang pinus bercabang. terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Akar pakis saji merupakan Tumbuhan akar pinus serabut merupakan dan tumbuhan berwarna heterospora, yaitu menghasilkan Batang, 2 jenis spora kalau batangnya berlainan. itu berbentuk bulat, Spora bentukan itu kasar, berupa dan megaspora berkelaban hitam. membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari. Daun pernah melingkar Struktur penuh melingkar di reproduksi ujung. terbentuk di dalam Tipe daun strobilus. majemuk menyirip Dalam lancet, reproduksi terjadilah mencelah. Kira-kira pembuahan panjangnya tunggal. itu 2,5 meter, lebar 20-30 cm, dan 50-130 pasang daun pinak, tangkai berduri, tangkai hijau. Sekian dari pengamatan saya tentang pakis saji.